Aku lupa kayaknya di pertemuan ke-8 apa ya, pokoknya di bulan November itu udah mulai lepas skrip semua gitu. Oh, hebat loh. Lepas Hebat skrip loh. bener. Lepas skrip. Karena itu ya mungkin karena kita punya apa ya, chemistry ya, kok yang kita bilang gitu. Jadi dia mau ngomong apa kita tuh menimpali lah gitu. Nggak cuma kita berdua tapi emang semua juga seperti itu gitu. Makanya kita natural aja gitu jalan. Dan sutradara tuh bukan tipe yang oh kalian tuh harus begini begini gitu. Enggak, tapi mereka tuh lebih karena anak-anaknya juga kreatif sih ya. Jadi ya udah kayak natural aja gitu kok gitu. Malah itu malah bikin jadi berwarna gitu ya. Kalau menurut aku sih. Iya, iya. Halo, sobat-sobat. Jumpa lagi dengan saya, Agus Suyanto, dari Sofa Podcast, persembahan dari Paroki Sukasari, Gereja Santo Fransiskus Assisi, Bogor. Beberapa saat yang lalu, di Gereja Santo Fransiskus Sukasari mengadakan drama musikal yang temanya adalah Ruth dan Naomi. Nah, kami mengundang tokoh-tokoh yang aktif yang berperan di dalam drama musikal tersebut. Ya, mari kita ngobrol dengan tokoh-tokoh drama musikal Ruth dan Naomi. Selamat datang Lia, selamat datang Tessa. Iya. Ya, berarti Lia sama Tessa, Ruth mana? Ini Naomi yang mana? Aku Naomi. Aku Ruth. Oh, Ruth. Oke. Ya. Oke, sebentar nih jadi gagal fokus sama itu tuh, sama kaosnya ini. Dan Naomi ya. Iya. Ruth dan Naomi. Dapat sponsor ini. Oh, dapat sponsor. Nah, oke. Sebentar saya temu ke Tessa dulu. Tessa, jadi gimana ceritanya? Kenapa pada waktu itu kan ada pemilihan ya ceritanya? Ya. Apa namanya tuh kalau di itu casting? Betul. Nah, jadi oke, cerita dong kalau waktu casting gimana tuh? Apanya yang gimana? Maksudnya perasaannya gitu ya? Pertama, kenapa? Apakah memang tertarik? Kan mesti kalau nggak salah ada pengumuman dulu waktu di gereja ya? Ada. Oke. Oke, aku nggak nyangka tanyain pertama sih, soalnya pertanyaannya agak kira di terakhir gitu. Ya. Tapi agak panjang soalnya. Jadi sebenarnya banget, ini kan kebetulan drama musikal ya, aku manggilnya apa? Om. Ya. Bebas. Mau apa? Ini kan drama musikal ya Om, jadi aku ekspektasinya wah kayaknya ada nyanyi-nyanyinya nih gitu kan. Aku emang suka gitu, aku emang seneng banget nyanyi dan emang pengen lah jadi penyanyi kalau sampai kesempatan gitu kan. Jadinya berapa kali itu, ini ibu juga belum tahu ceritanya. Aku belum cerita ke siapa-siapa soalnya. Berapa kali itu aku ikut audisi yang kayak X Factor, Indonesian Idol dan lain-lain. Oh. Pas aku di Bandung. Jadi waktu aku masih kuliah. Saya pas lagi aku udah lulus kuliah, tiba-tiba si audisi Indonesian Idol ya itu malah dilaksanain di kampus aku. Jadi kayak aku sakit hati kayak ini kenapa nggak kemarin gitu kan. Kemarin aku nyoba itu malah kayak jauh banget, kayak 8 kilo dari kampus aku, dan akhirnya udah kayak capek di jalan sendiri gitu kan. Terus habis itu kayak aku kayak bingung nih, aku udah berapa kali nyoba kok gagal mulu, kok kenapa Tuhan gak buka jalan segala macam gitu kan. Akhirnya aku kayak doa sama Tuhan ya kalau emang bukan jalan aku, kasihin gantinya dong gitu kan. Kayak ini kan udah tahu, Tuhan tahu dong mimpi aku kayak gimana, jadi tolong kasihin gantinya. Pas banget aku doa itu, aku lagi di gereja, dan pas banget misa itu tiba-tiba diumumin akan ada casting untuk drama musikal ini. Oke. So aku kayak, ini kayaknya menarik nih gitu kan. Karena aku juga demen kan, misalnya aku demen performance gitu ya, aku demen ada di panggung segala macam. Jadi aku langsung daftar segala macam. Nah, aku sebenarnya ya pengen sih jadi pemeran utama, cuma aku nggak yang ekspektasi gimana, aku cuma kayak yaudah yang penting dapet dialog, kenapa enggak gitu. Dan ternyata bener aja kayak ditunjuk jadi Ruth, jadi kayak yaudah mungkin emang jalannya ke sini kali. Keren. Oke. Kalau sebentar, dulu berarti ini udah lulus kuliah nih? Udah, masih muda ya mukanya. Iya, kirain masih SMA.
Iya bener. Oh kuliah di Bandung Di di? Bandung, di Parahyangan. Oh ambil Ambil hubungan internasional. HI. Ya. Oh hebat hebat. Iya kayak anak SMA. Kirain anak SMA, masih SMA loh, Tessa. Bagus saat muda om. Oh, tidak. Nah oke, sekarang Lia kebagian peran Naomi. Iya. Oke gimana tuh ceritanya awalnya? Awalnya itu kok pas lagi ke gereja emang. Aha. Terus kan kita denger nih ya ada casting gitu. Terus aku bilang nih sama anak aku ikut yuk gitu. Maksudnya ya kita dapat peran jadi pohon kayak nggak apa-apa di belakang yang melambai-lambai gitu ya. Pokoknya apapun gitu ya. Terus ya udah masuklah kita tuh casting gitu. Dan waktu dikabarin itu aku sempet nggak bisa datang ya waktu pertemuan pertama ya. Iya. Oh Gitu. Tapi cuma dibilang Ci ini dapat perannya maksudnya lumayan penting gitu ya. Aku pikir oh ya mungkin jadi siapanya lah gitu. Nah baru tahu tuh pas kita latihan pertama ya Ruth ya. Nah itu tuh baru tahu gitu ternyata oh jadi Naomi ya gitu. Kaget sih kok itu mah. loh, oh berarti waktu casting itu siapa yang menentukan? Kamu jadi Ruth, kamu jadi Naomi? Oh, Kak Filipus. Oh, Ada Romo juga. Iya, Romo Aris Daikon, juga. Diakon. Iya, Diakon Damas, Bang Nir juga. oh, Sutradara dan Astradanya lah berarti ya. Iya. ya. Itu untuk itu latihan berapa lama sih? 2 bulan. Ya, 2 bulan. Cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan? Iya. Udah, hebat amat. Itu mah berkat Tuhan kok, Iya, benar itu. Hebat loh, 2 bulan. 2 bulan. Oke, 2 bulan berapa kali? Sabtu dan Minggu aja. Sabtu dan Minggu. Berarti kalau misalkan itu seminggu, kalau sebulan 2 kali 4, 8, 16 kali. Iya, Gila. 16 kali. Hebat amat. Iya. Nah, oke. Tessa, rasanya bagaimana memerankan itu tuh? Menyenangkan sih memang gitu kan. Karena memang apa ya, banyak yang bisa dieksplor dari karakternya gitu aku ngerasa kan. Mungkin pas awal-awal kayak kita bingung ya Bu. Kita yang kayak ini Ruth kayak gimana sih? Ini kayak gimana sih? Iya, betul. Betul. Itu bingung banget gitu. Karena kayak dialognya kalau kita baca sekilas tuh datar. Makanya kalau seandainya kita bawa naskahnya nih Om, kayak naskah yang pertama dibandingin sama yang kemarin dengan tampil itu banyak banget yang berubah sebenarnya. Iya. Dan itu adalah pengembangan karakter dari kita masing-masing. Oh, Jadi benar dari gitu. semuanya, dari yang peran kita berdua, peran orang tuanya, peran Orpa bahkan sekalipun, dan juga teman-teman yang lain, itu ada improvisasinya gitu. Jadi aku ngerasa itu yang menyenangkan sih, kayak kita bisa ekspor karakter kita masing-masing, ngelihat misalnya baca dari Alkitab, Ruth kayak gimana ya orangnya. Oh, iya. Kalau lihat gimana tuh? Pengalaman ini ya kok ya. Ya. Ini pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama. Si Tessa juga pengalaman pertama juga. Sebenarnya iya sih, aku nggak yang gimana banget, aku nggak ikut eskul teater, cuma emang demen aja. Oke, lihat pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama kok. Jadi ternyata di dalam tim kita itu banyak udah pro sebenarnya. Oh gitu, masa? Iya, jadi aku tuh merasa, aduh bisa nggak ya gitu. Udah gitu, ini untungnya si Ruth ini nih orangnya kan, maksudnya easy going gitu ya. Maksudnya kita berusaha untuk bisa punya hubungan. Maksudnya bahkan aku even sampai sekarang masih manggil dia Ruth gitu ya, karena emang dari awal gitu aku malah lupa nama dia itu siapa gitu. Ingat tuh benar itu benar. Bener itu ingatnya cuman Ruth ya, tiap kali ketemu Ruth dan dia manggil aku tuh ibu gitu sampai sekarang gitu. Dan ketemu sama banyak orang itu sebenarnya bikin aku tuh takut ya, karena takut Dikenalin. bukan aku tuh takut nggak bisa gitu loh kok sebenarnya sih gitu, tapi karena banyak dukungan gitu ya, karena banyak teman-teman juga yang bikin aku semangat, jadi seneng sih gitu. Jadi di dalam situ tuh ternyata oh kayak gini ya gitu, ternyata tuh menyenangkan banget ya gitu, kenal teman baru, saling support sih sebenarnya, saling support sih gitu dari semuanya. Oh ternyata teater ini tuh banyak improvisasi. Nah itu tuh bikin jadi berwarna banget. Oh, improvisasinya ya. Betul. Nah itu improvisasi itu dari diri kita atau memang ada dari sutradara juga? Dari dua-duanya betul. sebenarnya. Dari Kita dua-duanya. banyak ngajuin Oh, gitu. Dan oke. sebenarnya kayak pikirin dulu, boleh deh dicoba. Oh, iya. Sampai akhirnya semuanya ngeklik gitu loh kok. Gitu.
Nah, pada waktu latihan sendiri, kita ngomong dulu sesi latihan. Pada waktu sesi latihan apa nih suka dukanya? Tessa. Ibu dulu ya gantian. Oke, boleh. Boleh ibu dulu, ibu. Ibu ini ya, Mas. Waktu sesi latihan suka dukanya apa gimana nih kok? Ya, oke. Suka dukanya waktu latihan tuh. Sebenarnya sih banyak sukanya sih. Oke. Even Naomi itu berduka ya sebenarnya gitu. Cuman banyak sukanya karena kita tuh setiap kali mau mulai itu kita pasti ada kayak ice breaking dulu gitu ya supaya kita kenal nih siapa sih yang main sama kita gitu. Terus udah gitu itu menyenangkan. Terus ada saat kita tuh kayak diem dan berusaha untuk memahami, menyelami siapa sih diri kita gitu ya. Dan kalau untuk Naomi sendiri tuh lumayan ya kok. Maksudnya karena dia harus berduka gitu ya. Jadi ya tapi banyak sukanya sih, sebenarnya dukanya sih nggak ada. Dukanya tuh karena Naomi harus berduka itu aja. Oh, oke. Kadang-kadang telat makan nggak gitu? Kita Kita sering selalu dikasih makan nih. Oke. Iya. Oke, Tessa. sama sih, aku juga mungkin aku bingung ya kalau ditanya dukanya apa. Sebenarnya hampir gak ada ya, karena 2 bulan kan singkat banget ya Om. Jadi beneran kayak ketemu sama orang baru, bahkan kayak aku ketemu sama kakak kelas aku nggak tahu ternyata kakak kelas aku. Tapi ternyata ada dalam itu juga, ini jadi kenalan. Kakak kelas di kuliah. Itu nggak di SMP malah. Oh. Udah lama banget gitu kan. Dia ternyata kayak gue kenal deh. Barang jadi kenal sampai sekarang gitu. Jadi malah menyenangkan karena ketemu orang baru. Betul. Dan ambience-nya itu positif banget ya. Positif banget. Itu sih buat aku yang maksudnya orang baru gitu yang masuk ke dalam ini, mereka kan banyak OMK ya sebenarnya gitu ya. Oh, banyak OMK. Betul, banyak OMK. Nah, tapi justru diterima banget itu seakan-akan itu udah kenal lama Iya, gitu. aku setuju. Karena aku juga baru sih, aku dulu nggak pernah ikut OMK di sini. Oh, kenal nggak sama ketua wilayah gitu? Enggak. sama wakil ketua wilayah kenal nggak gitu? Sibuk kuliah sih ya. Iya, sibuk banget Om. Sampai nggak kenal ya, Tes. Oke. Nah, itu latihan, pas latihan. Latihan berapa lama sih, Tes? Nih, Elia. Ini yang per pertemuannya ya? 2 jam sih 2 jam, kita biasa. iya. Oh, setiap pertemuan 2 jam. Pertemuan 2 Itu jam. di mana, di ruang Mikael? Di Mikael, kadang di Antonius, tergantung ketersediaannya. Itu tergantung kesediaannya. Ya, betul. Jadi kalau Siang, malam? hari Sabtu itu Malam. ya, hari Minggu itu siang. Oh, Iya. Oke. Terus gimana tuh? Pada waktu latihan ada yang aneh-aneh nggak nih? Kalau yang lucu mah banyak. Kalau lucu sih, kalau sebenarnya. Lucu. Iya, kalau lucu kalau aneh sih nggak ada sih. Tapi Lucu kenapa lucu? Lucunya kenapa? Ibu dulu deh. lucu karena gini ya kok. Jadi yang aku bilang tadi, anak-anak ini improvisasi kan, gitu ya. Jadi pas improvisasi tuh jadi kayak sesuatu yang fresh gitu, seger. Gitu mereka tuh bikin sesuatu yang ngomong timbal baliknya pas ya. Maksudnya mereka tuh tektokannya tuh itu malah kita gitu jadi ketawa ya nonton mereka gitu, ibu-ibunya gitu yang jadi, Ibu-ibu ada lihat? ada ibu-ibu tetangga itu yang ngobrol-ngobrol itu, mereka juga kan itu improvisasi loh. Masa? Iya, dan itu tuh kita tuh di belakang layar sebenarnya ketawa terus karena tiap kali mereka latihan nanti berubah lagi gitu ya. Biar teh. Iya, nanti berubah lagi. Nanti yang bagian petani gitu ya. Kita ketawa-ketawa loh di belakang itu pas di nontonin mereka adegan mereka tuh kita tuh ikut ketawa gitu karena segitu naturalnya terus lucu gitu yang mereka bawain gitu. Oh, oke. Kalau kayak begitu. Tapi kalau misalkan di luar teks gitu gimana? Itu apa? Di luar teks gitu? Jadi sebenarnya itu udah direncanain, tapi rencananya mungkin gak yang dalam skrip. Jadi itu bukan diajuin dari sutradara dan astradanya, tapi diajuin dari kita masing-masing. Kayak dilihat, oh oke nih, akhirnya ditulisin lah ke dalam skrip gitu. Tapi idenya originalnya dari pemainnya sebenarnya. Itu Udah ada red line-nya. Udah ada red line-nya. Jadi tidak keluar dari jalur, cuman membuat drama itu makin lucu, makin seru. Jadi emosinya tuh teraduk-aduk gitu penontonnya gitu sih. Kalau seandainya nggak ada mereka kayaknya Nah, bosan betul, kayaknya. betul. Malah. Oh gitu ya? Iya, kita nih terlalu membosankan banget tuh. Kan Naomi itu kan sedih gitu ya, Ruth itu kan ikut bersama dia dengan Sirina. Kalau misalnya nggak ada peran pembantu itu sebenarnya
ya kurang sih. Karena kita terlalu serius gitu. Iya, kita tuh Ada termasuk serius banget. peran serius. Iya, 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 iya. Nah, 2 jam ya, siang apa malam ya? Sabtu malam mungkin. Nah itu apa namanya, sutradara, terus kemudian siapa lagi tuh yang berperan kalau untuk itu, untuk drama itu? Pelatih gitu ya Om. Jadi itu Kak Filipus, ada Banin, ada Romo Aris, sama Diakon. Oh, oke. Nah, sisanya kayak dibantu sama teman-teman dari OMK-nya sendiri buat yang kayak koreografinya misalnya dan lain gitu. Itu dibantu sama tim mereka. Ada yang dokumentasi, publikasi yang bantu biar penontonnya jadi banyak juga. Betul, terus ada itu juga yang bagian musik, Bagian vokal, musik. latih vokal. Iya, latih vokal. Terus bagian yang untuk perlengkapan bolak-balik masuk barang gitu, untuk kita punya properti kayak gitu-gitu sih. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya orang balik layar itu banyak sih. Iya. Gak cuma di depan layar, dan belakang layar itu Sibuk juga. Iya, Sibuk ya. benar. Iya, 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 iya. 2 jam, cepet loh itu. Kalau ngapalin skrip gimana, Tessa? Nah, Nah, hafal sendiri ya kayaknya Bu ya. masa sih? Bener, jadi memang karena mungkin kita sering diulang-ulang terus gitu Om, akhirnya tuh makin lama kayak udah nggak usah dipakai gitu nggak sih Bu? Iya, jadi lebih kayak gimana ya? Kalau misalnya si Ruth ngomong apa gitu ya, aku jangan semuanya aku tuh masih begini gitu. Bahkan itu tuh ikut improvisasi juga gitu akhirnya gitu. Oh. Lupa, Ya kalau lupa kita ya mau nggak mau kan improvisasi iya, gitu. saling ngisi aja gitu. Cuma emang nggak yang dihafalin banget Nah iya, sih. enggak. Oh, gitu? Iya, nanti tiba-tiba kayak aku lupa kayaknya di pertemuan ke-8 apa ya. Pokoknya di bulan November itu udah mulai lepas skrip semua gitu. Oh, hebat loh. Hebat loh. Bener. Lepas skrip. Karena itu ya mungkin karena kita punya chemistry ya, kok yang kita bilang gitu. Jadi dia mau ngomong apa kita tuh menimpali lah gitu. Nggak cuma kita berdua tapi emang semua juga seperti itu gitu. Makanya kita natural aja gitu jalan. Dan sutradara tuh bukan tipe yang kalian tuh harus begini gitu. Enggak, tapi mereka tuh lebih karena anak-anaknya juga kreatif sih ya. Jadi ya udah kayak natural aja gitu kok gitu. Itu malah bikin jadi berwarna gitu ya kalau menurut aku sih. Iya, iya, iya. Nah, dia tadi lihat cerita sama anak. Emang anak ikut juga? Apa Iya. gimana? Oh. Jadi siapa aja? Kita jangan satu keluarga lagi. Ada yang satu keluarga kok. Ada satu keluarga Om. Tapi aku enggak sih. Oh, Ada satu keluarga. Jadi papa, mama sama anak. waduh. Itu kalau anak yang satu udah gede diajak juga. Iya. Betul masih kecil lagi. Iya. Oke, jadi yang mana yang diajak? Anak aku yang laki-laki. Oke. Nah dia Jadi perannya apa? perannya satu tuh dia jadi orang yang di kota itu kok, Oke. yang di kota Moab. Heeh. Nah yang kemudian itu jadi petani. Oh, berarti dia memiliki 2 peran. Betul. Oke. Dua peran di saat itu. Kalau kita bilangnya laki tampan. Lelaki tampan. Oh, lelaki tampan. Puji Tuhan dibilang tampan. Iya, 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 lelaki tampan ya. Setelah itu jadi pekerja ladang. Yang itu siapa berapa Lia? Yang ini yang ikut ini? 15. 15 berarti SMP. SMA. SMA. SMA umur 15. Hebat juga memang sama emaknya diajakin. Tapi sama papanya nggak apa-apa. Oh, nggak Diizinin. apa-apa. Karena kan emang sebenarnya sih kok kita kan pengen anak-anak kita juga kan masuk ke dalam gereja ya, gitu. Ini anakku nih sebenarnya Miss Dinar, gitu. Nah, terus aku ajak, maksudnya supaya aku punya temen sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau latihan tuh nggak sendirian gitu ya. Nah, jadi aku chat, dia mau, Oh. gitu. Terus SMA ya, kelas 1 kali ya. kelas 2. SMA kelas 2. Iya. 15. Cepet amat ya. Jenius ya kok ya. Oh. Enggak. Emang bener 15 tahun. 15 tahun dia ke SMA 2. Oh. Pinter. Emaknya guru les sih. Tahu aja. Iya, emaknya guru les. 15 tahun lah SMA kelas 2. Iya, SMA kelas 2. Oh, loncat ya Lia. Waktu kecil iya dia pengen sekolah karena cicinya sekolah duluan, terus udah gitu ikut ke sekolah setiap hari kan mau nggak mau nganterin, jadi dia udah terbiasa tuh sama sekolah tuh, udah kenal sama guru-gurunya, jadi akhirnya mau kekeh mau sekolah. Iyalah lingkungannya dari omanya, dari mamanya.
Guru semua. Nggak menjamin tapi kok ini. Hebat. Nggak, emang bener gitu. Iya. Oke, tadi untuk nah itu siapa anaknya dia yang ikut Justin. si Justin. Oh iya si Justin ya. Iya. Justin juga nggak kendala nggak kan sekolah kan? Kan hari Sabtu Minggu ya kok. Dan Miss Dinar itu emang kan mereka apalagi dulu kalau ini kan latihannya udah fix nih Sabtu dan Minggu. Kalau dulu waktu Miss Dinar, apalagi kalau misalnya mau Natal atau mau Paskah itu latihan lebih banyak. Oh. Jadi bisa sampai malam gitu kok. Gitu. Jadi dia udah hal seperti ini tuh ya udah biasa gitu maksudnya. Tapi apalagi waktu itu bukan semester nggak ada yang pada waktu ulangan nggak ada ya? Pada waktu latihan. Waktu latihan sih bukannya di jam ya waktu UAS itu ya enggak. Oh enggak ya? Tapi, UAS enggak ya? Enggak. UAS kan baru kemarin ya setelah kita selesai Ruth dan Naomi sih. Oh, pas juga timingnya ya. Iya. Iya. Nah sekarang pada waktu pelaksanaan persiapan ada persiapan nggak nih? Pada waktu persiapan setelah latihan, terus kemudian kan mungkin ada break nggak? Break. Ada break. Nggak ada. Kita emang nggak ada break kok. Jadi latihan langsung mentas. Iya. Kita Hamin 1 aja masih latihan. Iya, Hamin. Waduh, nggak capek tuh? Kan tes panggung kok. Iya. Oh. Kan Mau panggung nggak udah jadi. mau sebenarnya. Iya, karena kita harus jadi panggung itu kita bertesnya tuh sehari sebelum kita tuh pentas. Oh gitu ya? Jadi kan kita harus tahu ya nanti kita keluar masuk lewat mana. Gitu. Dan nanti lightingnya seperti apa, nanti suara itu juga kan berpengaruh ya. Iya. Kok, gitu. Mic-nya beda juga soalnya. Mic-nya beda. Oh mic-nya. Karena dia sensitif sekali, kita nggak bisa napas pun bisa kedengeran gitu kok. Masa? Iya. Kalau kita ya yang mic kita. Lah, terus kalau misalkan nafas kita kedengeran, kita ngomong gimana dong? Jadi agak dijauhin. Oh gitu. Iya. Tapi dia sensitif. Sensitif banget memang. Jadi nggak boleh ngobrol sedikit pun. Oh gitu. Ngobrol sama ibu udah kayak. Iya, pakai bahasa isyarat aja. Pakai bahasa isyarat aja udah. Gitu. Iya. Nah oke. Pada waktu sekarang kita masuk ke pentasnya. Iya. Berapa lama sih itu pementasan? Lama ya. Oh, kayaknya lama ya kok. 2 Kayaknya jam ya. ya. 2 jam. Ini om nonton nggak sih? Hah? Enggak. Ditanya. Saya lagi kemana ya? Nonton kan kok? Om nonton kan nih? Oh enggak. Tanggal berapa tuh? 22. Ya, 22 November. Oh 22, 23 saya ke Cungko. Alasan iya. om itu mah. Iya, enggak ini. Iya. Oke. Jadi 2 jam. 2 jam kan ya? Kayak 2 jam dengan maksudnya dan lain-lain kan ada Iya. pembukaan, Ada angklung. ada angklung dari oma opa gitu kan. Ya gitu deh gitu. Iya. Tapi untuk mainnya gitu, kalau nggak salah sih 2 jam ya? 2 jam. Ruth ya? 2 jam kurang dikit kayaknya. 2 jam kurang dikit. Nah oke. Terus apa yang dirasa pada waktu itu? Ada salah di luar skenario apa enggak? Ngalamin enggak? Hah? Apa? Banyak? Nggak banyak sih. Nggak mau ngaku dia. Ada waktu itu, tapi itu nggak kelihatan ya Bu? Enggak sih. Apa? Kelihatan. Emang kita kan lagi nyanyi gitu kan. Nah itu harusnya tengah-tengah nyanyinya tuh udah dialog dulu. Terus aku lupa. Aku lupa aku nyalain organisasi lagi Bu. Terus Aku yang lupa udah. lucu nih si Tessa. Emang lucu, makanya kayak gampang banget deket sama dia tuh. Iya. Kayak anaknya tuh gitu. Terus. Ya udah akhirnya kan aku lagi nyanyi nih. Terus aku jalan pas nyanyi lagi kok musiknya beda ya. Ternyata aku yang salah. Udah jeda dulu. Iya. Tapi udah kan ya penonton nggak tahu kalau harusnya ada dialog ya. Oh. Nyanyi aja. Tapi nggak dipanggil sama ibu dong. Lu salah gitu. Untungnya enggak. Kalau ibu nggak ada, nggak ada salahnya. Masa? Iya. Ada. ada pasti ada beberapa dialog yang aku tuh miss. Tapi nggak banyak sih waktu di awal aja. Karena mungkin kan deg-degannya iya gitu ya. Nah iya deg-degan tuh. Pasti lah. Orang lagi pertama kayak begitu demam panggung gimana Iya, tuh. untung gak demam beneran ya kok. Nah, iya kan? Apalagi baru pertama hebat loh kalian tuh. Terima Ya, kasih. iya. Iya loh, baru pertama manggung nggak mengalami demam panggung langsung sukses juga.
sebenarnya sih bukan kita sih kok. Sebenarnya emang itu mah bantuan Tuhan sih. Aku bener-bener yakin sih itu pada saat itu ya. Gitu kita tuh jalannya bener-bener kayak ngalir gitu aja ya nggak sih? Biasa. Oh ya? Iya. Kayak pada kita waktu hari sebelumnya itu kita malah lebih Chaos hari lebih sebelumnya. nggak jelas sih gitu. Aduh. Karena kita baru ketemu panggung baru gitu kan. Concern banget. Oh, sih memang waktu itu. susunan panggungnya juga berubah Oh. pada waktu latihan dan pada waktu. Dibangun panggung beneran Om. Oh. Kalau dilihat beneran kan kita sewa vendor luar ya. Betul. Jadi dibangunin panggung yang bener ada tirainya gitu. Jadi kelihatan kecil banget ya. Kecil ternyata panggungnya itu berbeda sama waktu kita latihan. Kita latihan kan nggak ada batasan ya, maksudnya dibatasi dengan hanya kursi-kursi aja supaya sebatas ini gitu ya. Tapi waktu jadi panggungnya itu kecil. Dan itu jadi segini gini ya gitu panggungnya gitu. Kaget dong. Lumayan kaget sih waktu itu. Kadang terlalu maju gitu ya, kadang terlalu mundur. Iya. Kayaknya Space-nya karena space-nya berbeda. gitu, benar berbeda. Iya. Nah, Tessa, Pan memerankan Ruth. Pelajaran apa nih? Ini menarik juga sih. Coba dong, cerita dong. Apa ya? Aku tuh kadang suka nggak bisa tidur karena kayak suka pikiran dialog baru gitu kan. Pas lagi dalam prosesnya tuh. Jadi memang Ruth itu kan pelajaran yang diangkat utamanya adalah kesetiaan. Kesetiaan. Karena kayak, oh aku udah nggak punya suami nih, tapi mau ikut ibu, uang nggak punya gitu kan. Tapi kok mau sampai keluar negeri sendirian gitu. Kan ada Alipay. Ya, anyway. Terus kayak apa setelah dipikir-pikir yang aku pelajarin tuh kesetiaan kan orang bilang oh setia tuh mahal, tapi bukan mahal doang tapi susah gitu ya. Kalau seandainya aku pikir-pikir lagi apa sih yang waktu itu bikin aku jadi gampang dalam karakter aku adalah aku mikir Ruth tuh juga anak dari orang tuanya loh gitu. Dia bisa Anak dari? orang tuanya sendiri. Oke. Karena aku tinggal orang tua aku. Oke. Ada sih di mana aku kayak pamit, Bu aku mau pergi ya, aku mau ikut sama Ibu Naomi gitu. Itu jadi scene yang sedih juga karena di situ sebenarnya tuh aku disayang di keluarga aku sendiri dan emang harusnya aku berkeluarga aku sendiri. Cuma aku nggak pergi sama Ibu Naomi gitu kan. Jadi memang kayak kalau kita ngeliat ngebandingin Orpah dan ngebandingin Ruth, nah itu bakal kelihatan banget sih yang kayak di saat Orpah dibilangin Tuhan pasti punya jalan buat kamu kok, ibu tahu ini berat buat kamu, ini juga berat buat aku sebagai seorang Ruth. Itu kayaknya yang suka dilupain sama orang cuma ngeliat hebatnya aja, cuma ngeliat kayak dia udah jadi aja, udah jadi setia aja, nggak ngeliat di belakangnya ada pergumulannya sendiri sebenarnya. Betul, ya. Itu sih yang aku pelajarin. Jadi kayak memang akan susah kesetiaan tuh gitu. Apalagi kalau seandainya nggak tahu kan ke depannya tuh kayak gimana. Dan itu terjadi sering banget di hidup kita. Betul. Ya, kita nggak tahu masa depannya kayak gimana. Oh, itu pelajarannya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, cuma maksudnya yang penting setia sama jalannya aja. Kalau aku pribadi jadi peristiwa aku pribadi ya sebenarnya. Kalau emang panggilan aku ke arah situ ya udah jalanin aja. Mau itu nanti nggak ada uang gimana ya gitu. Atau kayak nanti nggak diterima segala macam, itu jalanin aja. Kalau emang jalannya, pasti Tuhan buka jalan. Oke. Lia. Iya. Memerankan Naomi. Jadi Naomi ini aku belajar sesuatu sih dari Naomi ya. Oke. Jadi Naomi ini tuh kalau kita baca dari kitabnya itu sebenarnya emang cuma sedikit sekali ya. Maksudnya dia cuma kasih tahu suami meninggal, anak meninggal, udah that's it gitu. Nah sebenarnya tapi kalau kita pikirin lagi, kita dalamin lagi sebenarnya mengerikan sekali ya kok gitu ya. Dia tuh tragis banget. Suami meninggal aja udah berat. Tambah anaknya cuma 2 dan dua-duanya meninggal gitu. Tapi hebatnya Naomi ini udah jatuh ketimpa tangga pun maju terus gitu loh. Maksudnya malah dia tuh akan pulang ke Bethlehem yang sebenarnya nggak jelas sih di Bethlehem tuh seperti apa. Sedangkan di Moab dia udah tahu kan seperti apa di Moab. Tapi dia tetap pulang. Dan di zaman itu Naomi itu akan dianggap rendah sebenarnya. Oh. Pada zaman itu ya. Iya. Jadi kenapa dianggap rendah? karena kan dia sudah tidak bersuami. Oh, Jadi karena janda. Iya, jadi janda itu maksudnya. Makanya kan Ruth mengambil jelai kan dari sisa-sisa gitu ya. Jadi janda itu sebenarnya dipandang rendah di sana. Nah, tapi dia tetap pulang loh kok. Tetap kembali ke sana dan dia tahu dia akan belum tentu hidupnya tuh baik gitu. Makanya dia tuh paksa banget Ruth untuk kalau bisa nggak usah ikut.
kamu di sini aja gitu, kamu jangan ikut susah sama aku gitu. Tapi dia tetap pulang dan dia itu tetap percaya sama Tuhan. Itu sih kok, itu luar biasa sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kok nonton ya, di adegan pertama itu tangisan Naomi, itu kan dia nyanyi tuh kok. Sampai sekarang tuh terngiang-ngiang loh, beneran itu tuh lagu tuh. Kamu nyanyi apa lagunya, gimana lagunya? Nyanyi jangan, jangan suaranya sumbang ya kok. Nggak apa-apa. Satu ini aja. Aduh hari ini suaranya sumbang gitu. Enggak. Coba dikit aja, dikit. Jadi Nyanyinya. bait pertamanya ya kok, jadi dia lagunya. Tuhan, hatiku hancur, suamiku tiada, anakku pun hilang. Oh. Tuh, jadi dia tuh tetap berteriak sama Tuhan, pasrah banget, sepasrah-pasrahnya deh gitu ya. Tapi dia nggak meninggalkan Tuhan loh kok. Dia tetap percaya sama Tuhan sampai Tuhan memberikan Ruth untuk ikut sama dia gitu kan ya. Dan diberikan jalan lagi ketemu Boas. Nah dari situ ternyata turunannya tuh Tuhan Yesus, luar biasa gak sih kok? Iya. Gitu, Iya. padahal udah ancur-ancuran lah kalau manusia mah ya gitu kita bilang gitu. Iya. Nah, oke, itu pesan. Pada waktu itu ada pengalaman nggak? Ada apa yang dirasa, Tessa, pada waktu momen itu tuh? Pas dari pementasannya ya, apa ya, aku ngerasa terharu sih sebenarnya, karena memang di saat aku pentas fokus aku adalah aku pengen menyampaikan pesan dengan baik gitu, Menyampaikan pesan. pesannya dengan baik ke crowd. Jadi semisal kalau seandainya emang harus nangis, kalau marah gitu, kalau maksa ibu harus maksa gitu, harus ke segala macem. Dan memang untungnya itu berhasil gitu. Kayak kebetulan kan memang waktu itu di depan adalah para suster ya, ini sebenarnya lucu sih Om, depan ada para suster. Terus memang susah nih. Momennya kan dari awal di belakang sedih banget. Jadi dari awal masuk ibu tuh udah nangis, nyanyi. Terus habis itu kayak minta ke anak-anaknya udah tinggalin ibu aja, jangan ikut sama ibu. Dilanjut lagi anak-anaknya pamitan, lebih sedih lagi. Sama yang terakhir adalah pas diusir-usir, baru habis itu mulai naik nih. Nah pas diusir-usir kan dialognya adalah kayak si ibu ngusir-ngusir aku kan, kayak enggak mau pergi gitu kan. Terus aku yang kayak, Bu, aku udah sama ibu 10 tahun 10 tahun bersama ibu, mana mungkin aku tinggal ibu sendirian. Suster-suster ada di depan ini Om, ada yang nangis, tapi nangis sampai beneran, sampai kayak gitu. Langsung begitu dong. Oke, Kamu nih apa? matanya gitu. Lanjut lagi baru. Bener, iya. Oh Itu gitu. beneran ke aku tuh kayak asik berhasil gitu. Jadi memang, tapi mungkin ibu harus ceritain pengalaman Orpa kayak. Kalau kita kayak kurang ya, Orpa tuh punya pengalaman sendiri. Tapi Orpanya kan nggak ada. Orpa hari ini kan nggak ada ya, jadi Orpa nggak diundang. kita mewakili lah Orpa. Oke. Jadi sebenarnya waktu dia latihan itu Orpa berpamitan sama ibunya ya. Jadi pas latihan itu emang dia itu posisi cuma berdiri aja gitu. Terus dipeluk gini kan sama ibunya. Pokoknya ibunya tuh kalau bisa Orpa tetap sama dia gitu. Nggak kayak Ruth. Kalau Ruth kan mamanya akhirnya melepaskan. Nah pas pentas hari H itu, kalau kita lihat lagi di YouTube-nya gitu, dia itu berjalan. Orpa itu berjalan, bahkan ibunya tuh kayak mau menggapai tapi nggak nyampe gitu maksudnya. Luwes banget gitu loh Om. Luwes banget. Iya. Jalan gitu. Aku juga pas lihat rekamannya, karena kita kan di belakang panggung ya. Pas lihat, oh kok Orpa berjalan gitu. Dan pas setelah jalan kan mereka keluar panggung. Ternyata setelah itu Orpa tuh nangis banget di pelukan ibunya. Merinding gitu. Iya, ibu palsu ya berarti ya itu palsu. kan ya. Terus ditanya sama ibu aslinya, ibu asli Orpa. Kenapa gitu kan, dia cerita nangis. Jadi dia tuh gimana tuh katanya? Dia ngerasa dia beneran didatengin sama Orpa beneran. Waduh. Dimasukin maksudnya dia tuh dimasukin Orpa gitu. Jadi Merinding ya. betul. Merinding jadi merinding juga. Ya mungkin aku sih nggak bisa ngambil kesimpulan ya, tapi mungkin pada saat itu Orpa itu sebenarnya mungkin menyesali kenapa dia tidak memilih jalan seperti Ruth gitu. Kenapa dia tuh balik pulang gitu. Kalau di cerita Alkitabnya mereka itu di persimpangan jalan ya. Jadi Naomi tuh bilang,
pulang aja gitu. Dan ternyata dia pulang, dan lu pun dibilangin pulang aja sama seperti ipar kamu gitu, tapi dia tetap jalan. Sedangkan Orpa tuh balik lagi ke mall gitu. Itu 5 menit Om, dia nangis. Nangis? Isak-isak. Itu 5 orang menit. itu benar-benar nangis loh gitu, sampai dipeluk sama Kalau dipeluk kayak ibu ada peluk apa gua. gitu, ada apa gitu. Merinding sih itu. Merinding itu. Ya. Ada sayang itu mestinya diundang dong ya. Iya, nanti mungkin ada episode mana Bisa cerita dong itu apa yang terjadi pada waktu itu dia. Iya. Iya kan? Makanya Iya, karena betul. cukup mengagetkan karena kayak wah keren banget nih tiba-tiba Orpa kan langsung jadi kayak aktor beneran gitu. Padahal dia tadinya cuma berdiri aja waktu Iya. latihan pun berdiri aja nggak. Karena itu sini sebentar sekali ya gitu, lebih lama perut sama orang tuanya gitu. Karena kan dia diterima sama mamahnya kembali gitu, jadi cepet. Tapi pada saat itu benar-benar kita tuh sampai, oh iya ya kok Orpa berjalan gitu, dan dia tuh benar-benar ngerasain gitu apa yang dirasakan Orpa mungkin gitu ya. Iya, iya. Tapi oke, Tessa, keluarga mendukung nggak kegiatan gini? Mendukung. Mendukung. Papa, mama, orang tua. Ya orang tua lah ya, kakakku juga nonton gitu kan kebetulan. Karena ya aku undang sih sebenarnya. Kan kalau mau jadi pohon nggak aku undang. Kebetulan nih. Tapi memang kayak ya mama tau lah aku suka nyanyi walaupun kayak aku nggak berani di depan keluarga. Sebenarnya aku malu kan, karena cukup pemalu. Alasan kenapa aku bisa di depan panggung karena aku kayak ngerasa orang-orang mah nanti juga lupa aku nggak kenal gitu. Taunya pas aku depan gereja mama aku dipanggil mamanya Ruth gitu. Oh gitu. Dipanggil mama aku bukan aku. Iya. Jadi dikenal ya. Iya jadi terlalu terkenal nih. Pakai kacamata hitam dong. Tapi kalau Lia oke, papa mama oke dong ya. Iya papa mama kaget sih. Aduh kok anaknya bisa ya gitu ya sebenarnya. Mereka kan nonton juga gitu di belakang di pas datang. Cuman mereka tuh sampai yang kayak itu Lia bukan sih? Lia bukan ya gitu. Gitu sih ya. Jadi sekarang juga tetap sama pengalaman sama sebenarnya aku pikir udah bakal end sampai situ aja gitu ya. Maksudnya sampai setelah pementasan udah. Tapi sampai tadi pagi aku ke gereja gitu ada yang manggil Hai Naomi gitu. Selamat pagi. jadi orang mengenal tuh mungkin nggak kenal Lia itu siapa gitu, tapi lebih kenal. Oh ini Naomi nih gitu. Oh, ini Ruth Naomi sama Ruth ini. Iya gitu jadi. Iya. Makanya krisis identitas dikit tadi Om. Apa namanya? Siapa ya gitu. Oh iya. Jadi begitu ditanya nama asli siapa ini? Oh saya. Kalau di gereja udah langsung beda soalnya Om. Oh gitu ya. Iya. Pakai Ruth gitu ya. Nah, oke. Terus itu dari keluarga. Terus dari Romo sendiri gimana tanggapannya? Maksudnya udah kayak tahun depan lagi ya. Nanti kita rekaman dulu ya. Romo Aris. Iya, Romo Aris. Kan sutradara Romo Aris kan soalnya Om. Jadi dia mah mendukung banget sih gitu ya sebenarnya. Banyak juga masukannya dari Romo Aris tuh banyak juga. Karena kan mungkin emang apa yang dia curahkan ya dari pikiran dia, makanya dia pengen seperti apa yang dia bayangkan gitu. Jadi pesan yang didapat dari Ruth Naomi juga mesti pas gitu dapetnya. Oke, kalau dari Romo Aris sendiri kemarin juga udah ya pesannya buat sebagai penutup juga ya, penutup jubileum ya. Betul. Iya kan? Untuk melibatkan dengan orang muda dan lansia. Oh iya. Nah terus selain itu Romo Aris dari Frater sendiri bagaimana? Nah, terus udah jadi bahan ketawaan kayaknya. Dipanggil Dede, Diakon Damas. Iya. Oh gitu. Iya, benar. Oh gitu ya. Itu jadi bahan bergunjingan ibu-ibu itu. Ibu-ibu, Dede ya. Dede. Dia kondamas. Iya. Oke. Iya. Ternyata bertalenta sekali. Iya. Bertalenta. Betul. Siapa nih? Diakon? Iya. Romo Aris juga nyanyi. Romo Aris nyanyi loh. Ternyata nggak kalah dari penyanyi-penyanyi. Kalau Diakon Damas tuh berekspresi ya. Jadi dia ya. Monolog itu terakhir itu dari mulai sedih, terus seneng gitu ya, marah, semuanya tampilin sih. Oh. Memang apa mereka ikut drama kali? Ya, karena Diakon Damas kan jadi obat besar.
Jadi apa? Obet gede Oh. gitu. Jadi ceritanya dari anaknya Ruth dia Damas pas sudah jadi gedenya, terus orang kayak wah nggak tahu. Nah, oke. Sekarang Tessa yang dikagumi dari ibu apa? Wih, apa ya? Wih, Apa ya? Aku seneng sih kerja sama ibu gitu. Jadi kayak memang sama. Aku juga ngerasa cepet banget deket sama ibu kan. Padahal belum kenal sebelumnya. belum. Hebat loh. Tapi tiap kali aku ngerasa banget tiap kali aku datang latihan gitu, aku nyarinya ibu dulu. Jadi meskipun kayak ada anak yang lebih seumuran ke aku, misalnya masih SMA, kayak aku sama Bunda Mami dulu ya gitu. Jadi aku tinggalin, aku pergi sama ibu. Dia ada di tempat ibu-ibu nih. Tapi aku ngerasa, kesannya gimana ya di tempat ibu-ibu. Tapi misalnya aku ngerasa lebih cepet deket juga, karena kayak aku ngerasa ibu tipikal orang yang bisa deket sama semua orang juga, termasuk yang kayak umurnya di bawahnya ibu sendiri gitu kan. Kayak aku kan sebenarnya terpaut umurnya jauh ya, cuma kayak aku ngerasa didengerin, jadi kayak ngerasa kayak teman sebaya aja gitu. Aduh, merasa muda aku. Nah, Lia yang dikagumi dari Tessa atau Ruth ini? Wah, ini mah banyak. Maksudnya satu multi talent ya. Jadi dia tuh kalau justru sebenarnya musiknya bukan Soalnya Lia ini kan guru juga, guru. Jadi bisa press orang. enggak juga sih, enggak juga kok. Jadi kalau dia itu satu itu suaranya bagus banget. Oh, suara. Iya, benar. Jadi benar. Satu suara bagus ya kok. Oke. Terus udah gitu dia ini maksudnya untuk berakting tuh oke banget loh. Jadi gampang. Maksudnya aku tuh bisa memahami Ruth tuh seperti apa gitu. Maksudnya kita tuh biar latihan sempit tapi cepet kan gitu. Karena emang dari si Ruth sendiri tuh dia emang udah kayak punya jiwa untuk berakting. Udah gitu biarpun kita nggak kenal ya, awalnya aku juga bingung namanya siapa aja, aku nggak tahu gitu ya, panggilnya cuma Ruth aja gitu. Tapi dari awal itu anaknya gampang main gitu, gampang berteman gitu, jadi langsung klik aja gitu. Itu susah loh kok untuk siapa orang yang baru gitu, bisa langsung ngeklik tuh susah sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena kita punya visi yang sama, kita pengen mempersembahkan sesuatu, makanya amat sangat mudah untuk ngekliknya gitu. Cepat beradaptasi lah ya. Oh iya, Ya. Oke, dari sana. Kemudian itu, bagaimana tanggapan itu? Kan live nih, dari penonton segala macam. Kan tadi ada suster yang nangis. Iya. Terus? Sisanya mah aku udah gak kepikiran sebenarnya, karena kan kita itu pakai lampu follow up. Jadi ditembak langsung kita kan lampunya. Apa? Pakai lampu follow up? Iya, jadi tembak langsung itu terang banget. Ini semua udah gak kelihatan kerat di depan tuh. Oke. Jadi kayak udah gak kepikiran sih aku tuh itu. Cuma kayak penting udah jalin aja apa yang dilatih segala macam. Sisanya mah terserah orang mau ngomong apa. Jadi kayak gitu karena udah gak kelihatan. Apalagi ibu yang pas awal banget harus nangis tapi kan terang gitu ya. Jadi itu kayak itu challenge juga sih pasti. Dia bisa jadi Naomi dibanding jadi Ruth kan. Berarti challenge juga dong. Coba lihat cerita tuh pada waktu challenge itu. Jadi pas awalnya tuh emang kok itu susah sih maksudnya ya menurut aku ya. Adegan nangis itu nggak mudah gitu untuk bicara. Adegan nangis? Iya. Nangis memang nangis ya? Nangis beneran. Jangan-jangan dikasih obat mata apa? Suka dikasih Katanya itu. sih begitu, aku sempet minta. Iya kan? Karena nggak pakai obat mata gitu ya. Supaya kesannya kayak kita. Ada kan kalau nggak salah, bener nggak sih? Yang kalau misalkan itu? Tapi enggak sih, ternyata emang bisa nangis gitu aja. Jadi waktu latihan tuh udah mulai bisa gitu. Hebat dong. Gila nangis. Nah itu pas di hari biasanya kan kita cuma ditemani cuma satu lilin ya, gitu, satu lilin, ruangan digelapin, terus kita tuh langsung ngomong sendiri lah gitu ya. Nah tapi pada saat kita nyoba panggung itu tuh disorot langsung pakai lampu tembak itu yang aku bilang, dan itu terang sekali sebenarnya gitu. Nah situ sempat kayak aduh ini kok seret banget gitu ke mata gitu. Silau ya? Silau kok itu, karena dia langsung ke muka gitu ya, gitu. Tapi puji Tuhannya bisa. Gitu. Iya.
Dan Tessa yang challenge-nya apa? Tadi ibu yang challenge-nya itu. Yang pada waktu challenge-nya itu. Aku lagunya. Oh, Lagunya. aku udah bilang ke Romo Aris, mau mahal ini aja nggak segininya. Aku agak Emang susah lagunya. aduh, mana itu udah naik lagi ke sini. Sampai berapa? Sampai 4 oktav. Susah lah pokoknya itu di luar range aku. Ah. Terus kan sampai akhirnya kayak bisa kamu bisa kayak gitu sampai akhir gue kayak aku nyari aman aja daripada kan aku malah teriak-teriak gimana di panggung ya. Jadi emang yang nyaman sama aku aja karena kan niatnya menyampaikan pesan ya. Jadi aku kayak jangan terlalu mikirin lah nyanyinya bagus apa enggak, yang penting pesannya tersampaikan. Gitu. Harus lebih ke pakai hati dibanding pakai teknik mungkin kayak gitu. Jadi emang itu sih, dan ditambah lagu ini baru dilatih kayak di beberapa pertemuan terakhir. Oh ya? Iya, Lagunya. Lagunya? ya. Kayak 3 atau 3 pertemuan. Kayak gladi kotor baru mulai diputer lagu itu. Oke. Sebelumnya belum, latihan sebelumnya. Karena memang dari organisasi juga masih harus latihan gitu. Karena Iya. kan live kan, jadi mainin kayak organ langsung, dan memang itu perlu cocokin segala macam. Kadang waktu tabrakan 2 jam kan udah dipakai sama kita untuk latihan dialog. Jadi emang latihannya itu mau gak mau harus setelahnya, agak nambah ekstra waktu sedikit, dan memang waktunya kadang suka banget tabrakan gitu. Jadi itu sih paling challenge buat aku akhirnya. Nah, oke. Setelah apa namanya pementasan itu, ada nggak mengalami ada dalam diri ada berubah gitu? Rut dulu. Ada sih yang pasti. Iya. Gitu, karena memang apa ya? Aku merasa di saat aku dapat suatu peran, aku pengennya peran itu dijalani dengan baik, gak cuma acting doang. Terutama apalagi memang berat nih perannya Ruth gitu kan, karena pesan utamanya dia tentang kesetiaan. Jadi itu yang selalu aku ingat, kayak bahkan dalam keseharian aku, misalnya di saat kayak aku pengen ngerjain sesuatu, pengen ngejar sebuah pekerjaan gitu, misalnya aku mikir kak dulu ini mending nyari uang apa nyari pengalaman ya gitu. Karena aku libur nyari kerja sekarang soalnya kan, aku baru lulus kuliah segala macem, jadi tuh jadi dilema banget buat aku. Jadi itu yang bantu aku buat kayak ngapain sih aku takut gitu, nanti juga bakal dibukain sendiri jalannya. Dari selama ini juga, selama hidup aku nggak pernah sendirian kok. Toh aku bisa sampai di sini sekarang kan berarti karena emang Tuhan bukan jalan ya. Jadi itu yang salah aku inget, kayak aku nggak perlu takut, karena aku sempet ada di titik itu. Kayak di mana dulu tuh aku pusing banget nyari magang gitu ya, karena emang job marketnya kan lagi agak berantakan juga. Jadi memang waktu itu kayak aduh gimana ya nyari magang, nggak terima gitu kan, setelah segala macem sampai akhirnya kayak ternyata aku malah ditempatin nunggu agak lama, tapi tempatin di mana aku bisa berkembang, dan itu tempat yang aku mau dari dulu. Jadi kayak ya udah, mungkin memang jalannya ke sini. Jadi waktu nunggu magang itu memang dikasih agak lama. Agak lama waktu itu aku nunggu, udah pressure kan dari mama aku nih, kan mama aku tipikal Asian mom banget gitu ya. Asian mom. Good. Seru. Aku jurusannya HI nih, mama udah kayak udah kamu daftar aja akuntansi katanya. Akuntansi, aku HI gak ada masuknya gitu. Dia gak bingung juga, karena mungkin kalau orang zaman dulu lebih gampang kali ya buat pindah-pindah. Kamu kan pinter gini gitu kayak. Aduh tapi aku nggak mau nih, aku takut. Aku tahu banget lah kapasitas aku. Di saat aku nggak terlalu suka sama suatu, aku jadi nggak bisa berkembang, malah kayak ya udah mental block aja gitu jadinya. Jadi memang aku ngerasa kayak aduh aku nunggu agak lama deh, nggak apa-apa. Tapi akhirnya kayak udah. Berapa lama tuh Tessa? Berapa ya? Aduh. 1 semester nggak? Nyampe kayak 1 semester. Iya, aku tuh baru mulai magang di September. Tuh, sedangkan aku lulus tuh dari kayak Mei. Tapi akhirnya kayak udah, aku udah banyak di sela-sela itu semua gitu ya. Aku nyoba bisnis dulu, nyoba apa dulu gitu. Jadi emang ya dia dilakuin aja apa yang bisa dilakuin gitu kan. Nanti suatu hari jalan dibukain. Berarti ada perubahan dalam diri, memandang sesuatu lebih positif ya? Lebih positif, dan kayak memang untuk ini sih, percaya aja sama hati nurani aku rasanya. Karena memang di saat dulu pas lagi aku udah
diterima untuk interviewnya dulu nih, baru tahap interview aku udah tenang banget, aku yang kayak interview untuk magang kayak sekarang aku udah lega banget karena kayak ini kayaknya masuk deh, kok feeling aku bagus ya gitu, atau kayak pas lagi dapat perannya juga aku merasa aku feeling aku bagus ya gitu, aku kayaknya bakal dapat peran utama deh, itu terjadi. Jadi memang kayak percaya aja sih kalau misalnya kita ngerasa aduh ini kok nggak tahu mau kemana, berarti emang belum dibukain aja jalannya. Oh, Jadi kayak udah tinggal ditunggu aja gitu, lakuin aja yang bisa dilakuin sekarang. jadi kalau misalkan sekarang masih merasa masih buntu kayak begitu, ya udah Iya, nikmatin aja dulu. nikmatin dulu ya, tetap dicoba pastinya gitu kan, karena nggak ada yang tahu juga. Cuma ya nggak usah takut sih, aku ngerasa nggak pernah berkekurangan juga untungnya sampai saat ini. Oke, good. Lia, apa yang terjadi dalam diri setelah memerankan Naomi? Bersyukur sih, luar biasa sih. Bersyukur. Iya. Jadi kalau Naomi itu hidup benar-benar gitu, yang kalau kita rasain jadi Naomi itu sebenarnya aku kayaknya nggak kuat sih jadi Naomi itu Oh, ya. gitu. Ya. Jadi pada saat memerankan Naomi itu aku sebenarnya nggak bisa untuk memahami siapa Naomi gitu, karena itu suatu hal yang di luar aku lah ya gitu. Cuman emang ada sesuatu yang terjadi sih sebenarnya waktu meranin Naomi. Jadi aku tuh sempet tanya ke sutradara, Naomi ini orangnya seperti apa? Aku bilang, apakah dia tuh marah? Apakah dia tuh kecewa atau apa? Apa sih yang dirasain sama Naomi gitu? Karena di awal-awal tuh aku nggak bisa nangis kok, sama sekali nggak bisa. Jadi susah sekali buat aku gitu ya. Sampai aku sempet pikir, udah nyerah aja deh kayaknya gitu ya, ini terlalu sulit gitu buat aku. Nah itu suatu kali aku lagi nyetir, terus aku bilang ya, Tuhan, ini kok susah banget ya gitu. Tuhan kasih ke aku tapi kok aku nggak bisa nih gitu. Please dong kasih tahu aku mesti gimana. Naomi itu siapa? Secara tiba-tiba gitu, kok lagi nyetir loh padahal itu. Aku tuh kayak dikasih bayangan kalau ada Naomi sama suaminya lagi ketawa-ketawa gitu, happy, sama anaknya dua yang masih mama gitu. Kayak di suatu ladang yang warna kuning gitu pokoknya backgroundnya. Terus pada saat itu tiba-tiba tuh dengan happy-nya gitu, tiba-tiba tuh satu-satu meninggal, dan aku tuh lihat kayak dia tuh nangis di sebelah suaminya gitu loh. Pada saat itu di mobil ya, aku tuh bener-bener sampai sesegukan. Mungkin orang lihat aku aneh kali ya, ini kenapa gitu. Aku tuh bener-bener sesegukan, dan itu merasa sejak saat itu aku tuh bisa tahu siapa Naomi. Nah jadi karena aku nggak bisa sekuat itu gitu ya, makanya aku bersyukur banget. Maksudnya hidup tuh Tuhan tuh jaga dari aku bayi sampai sekarang. Dan Tuhan tuh tahu kapasitas aku sebagai manusia sekuat apa sih gitu aku tuh menjalani hidup gitu. Karena kalau misalnya emang dikasih beban seberat itu juga mungkin aku nggak akan kuat gitu. Makanya aku bersyukur banget gitu. Tuhan tuh, aduh Tuhan baik banget gitu. Kayak gitu jadinya. Jadi meningkatkan rasa syukur gitu ya. Oh, bukan meningkatkan syukur lagi sih kok. Itu sih rasanya karena kita saat main jadi Naomi itu kan kita bener-bener jadi Naomi ya gitu. Iya. Jadi bener-bener sedih, bener-bener nangis gitu jadi Naomi itu. Jadi pas kita kembali lagi jadi Lia, ya ampun Lia gitu kayak Lia itu maksud Tuhan tuh sayang banget gitu, sampai kayak gitu sih tuh, kalau sampai seseneng itu sih gitu, sampai aku aduh Tuhan baik banget, Tuhan gitu baik banget sampai segitunya gitu rasanya. Iya. Nah ini kan kalau kalian ini kan apa namanya sudah pelayanan kan, berarti kan dalam pelayanan melayani gereja lah. Ini bagaimana kalau misalkan ketemu teman-teman yang ingin melayani gereja? Silakan Tessa dulu. Gimana ya, pasti seneng sih gitu, karena memang aku ngerasa apa ya, Tuhan banyak bantu aku tuh nggak cuma sekarang doang pastinya gitu kan. Dulu juga pas aku masih kuliah nih, pas aku lagi bandel-bandelnya nggak ke gereja tuh, aku sebulan 2 bulan. Waduh, bandel juga ternyata. Terus kayak akhirnya waktu itu juga yang bikin aku gereja lagi adalah teman-teman KMK aku. Di saat aku udah mulai tiba-tiba aja gitu tawarin kayak mau jadi pengurus kak, jadi regional nih wakil bidang, mau nggak? Aku kayak nggak ada kerjaan sih, yaudah deh boleh gitu. Awalnya kan cuma buat have fun doang, tapi ternyata malah setelah aku pikirin lagi, oh ternyata
Tuhan bawa aku ke sini nih, aku jadi lebih deket, aku punya teman-teman yang suportif, yang positif, Iya, aku iya. juga jadi bisa berkembang segala macam. Oh itu berawalnya di Unpar. Aku di Unpar gitu, sempet bandel juga kan. Oh, paroki mana tuh kalau di Anak Unpar? rantauan. Dasar. Nah, kalau di Unpar itu kebetulan kita udah Masuk paroki mana ya Unpar? dia udah punya program sendiri. Jadi kita udah ngadain bisa sendiri. Oh gitu. Iya, karena Yang udah dicium oleh jadi CM, iya. Gitu. Ini promosi buat Romodri, ya. promosi buat siapa? Romodri di Romo Guntur ya. Makanya sama aku. Kita udah punya biar makin rame kan. Pokoknya makin banyak kok. Jadi memang ya udah waktu itu ketemu teman-teman dan ternyata pas di sini aku pulang tuh sempat aduh sepi banget ya, aku masih kangen teman-teman aku yang di sana gitu. Dan untungnya mungkin benar kata ibu tadi ya, kita mikirnya ini cuma akhir tapi siapa tahu nih mau jadi awal yang baru gitu. Iya, Buat iya, kita kayak ketemu orang-orang baru lagi, punya komunitas baru lagi gitu kan. Sip. Oke, Lia. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang mau melayani gereja? Pokoknya ikut aja dulu, itu sih yang nomor satu. Maksudnya mungkin kelihatannya, aduh kayak nggak bisa nih gitu, atau maksudnya keterima nggak ya gitu, orang bisa terima aku nggak ya gitu. Jangan takut sih, sebenarnya komunitas gereja tuh sebenarnya komunitas yang paling aman ya gitu, karena orang-orangnya udah pasti akan langsung merangkul deh gitu. Jadi jangan takut untuk masuk dan melayani sih, itu aja. Ya. Nah, itu ngomong-ngomong, bener gak sih? Katanya ada kelanjutannya nih setelah drama musikal yang ini. Oh, ada dong, spoiler kan? spoiler. Ada dong, ditunggu tahun depan. Oh, ditunggu tahun depan. Nah, kali ini Om harus nonton. Oh, aduh. Karena ini temanya lebih seru. Temanya tuh tema keluarga. Oh, temanya Ya keluarga. pasti relate banget deh nantinya gitu. Betul. Oke. Ya, karena sesuai dengan Reksa Pastoral tahun 2026 ya. Temanya keluarga. Iya. Jadi kisi-kisinya apa? Mana ya? Belum ada Kan ya? di November gitu. Kita juga belum tahu apa. Kita juga belum tahu ya. Belum tahu ya. Tahu. Iya. Iya. Sip. Nanti supaya sukses lagi. Amin. Sukses. Oke. Sip lah. Oke, makasih Lia, makasih Tessa ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, demikian sobat-sobat bincang-bincang kami dengan pemeran Naomi dan Ruth. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Nah, gimana teman-teman? Suka nggak sama podcastnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sofa Podcast. Nantikan drama musikal kami di Paroki Santo Fransiskus Asis Sukasari Selanjutnya.